Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Samudra, NIM 22338086. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pembelajaran penting yang saya ambil dalam pembelajaran biomaterial dengan dosen Pak Arafat, yaitu pembelajaran yang penting yang saya ambil dalam pembelajaran 6 bulan 1 semester ini yaitu pentingnya biokompatibilitas dan sifat material dalam desain material. Biomaterial harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sistem biologis tanpa menimbulkan efek samping dan merugikan seperti toksisitas, respon imun, atau inflamasi. Ini adalah fondasi utama dalam pengembangan biomaterial. Selain itu, biokompatibilitas sifat mekanisme yang sesuai dengan kekuatan, elastisitas, ketahanan aus sangat krusial agar biomaterial dapat berfungsi optimal sesuai dengan aplikasi yang dituju, terutama untuk implan yang menahan beban seperti ortopedi dan dental. Adapun ketahanan terhadap korosinya seperti logam dan laju degradasi yang terkontrol. Juga penting untuk memastikan fungsionalitas jangka panjang dan keamanan dalam tubuh. Kedua, keberagaman material dan aplikasi biomaterial, yaitu biomaterial tidak terbatas pada suatu jenis bahan, melainkan mencakup logam seperti stainless steel, titanium, kobalt, dan magnesium, dan polimer, baik alami maupun sintetis. Setiap jenis material memiliki karakteristik unik dan cocok untuk aplikasi medis yang berbeda. Adapun aplikasi biomaterial yang sangat luas, mulai dari implan, ortopedi, tulang sendi, kardiovaskular, dental, hingga sistem pengiriman obat. Rekayasa jaringan dalam dermatologi ini menunjukkan dampak signifikan biomaterial dalam kemajuan teknologi medis. Adapun tantangan yang dapat saya ambil yaitu arah pengembangan biomaterial di masa depan. Ada berbagai tantangan dalam pengembangan biomaterial seperti meminimalkan respon imun, mengendalikan degradasi material yang biodegradabel, mencegah pembentukan biofilm pada implan yang mengatasi biaya produksi yang tinggi. Adapun riset terus berlanjut untuk mengatasi tantangan ini melalui inovasi seperti modifikasi permukaan logam dan osseointegrasi yang lebih baik, membangun logam biodegradabel, pemanfaatan nanomaterial, pengembangan polimer cerdas, dan penggunaan teknik 3D bioprinting untuk rekayasa jaringan. Ini menyoroti sifat dinamis bidang biomaterial yang terus berkembang secara keseluruhan. Pembelajaran utama yang dapat saya ambil adalah biomaterial memainkan peran penting pada krusial dalam dunia medis, dan mengembangkan mereka memerlukan pemahaman mendalam tentang integrasi bahan dengan sistem biologis, sifat-sifat material yang akan dibutuhkan, serta inovasi yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Baiklah, selain itu ada juga menjelaskan artikel tentang pengembangan aplikasi baru, penemuan bahan baru, yaitu pada artikel ini yaitu dengan berjudul pengembangan dan aplikasi biomaterial dalam bidang kedokteran modern, yang direview oleh Irza Sukmana, diterbitkan dalam Insologi, Jurnal Sains dan Teknologi. Yaitu dalam artikel ini saya jelaskan dalam pengembangan teknologi dan kebutuhan akan alat kesehatan mendorong inovasi dalam bidang biomaterial. Di dunia medis modern,
Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam pertumbuhan pasar alat kesehatan, mencapai 25,3% pada tahun 2018. Sayangnya, sebagian besar alat kesehatan yang digunakan masih bergantung pada impor, 94%, dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Untuk mengatasi ketergantungan ini, pemerintah mendorong pengembangan produk lokal melalui investasi, insentif industri, dan pengembangan hibah penelitian, khususnya dalam bidang biomaterial dan rekayasa alat kesehatan. Universitas lembaga riset untuk institusi teknik memegang peran penting untuk menciptakan solusi berbasis teknologi biomaterial. Biomaterial adalah material buatan sintetik atau berasal dari alam yang dirancang untuk berinteraksi dengan sistem biologis, baik sebagai implan permanen maupun sebagai bagian dari alat medis. Fungsinya yaitu mencakup seperti memperbaiki, mengganti, mendukung, dan mengembalikan fungsi atau bagian tubuh manusia. Memperbaiki. Biomaterial harus memiliki biokompatibilitas, yakni kemampuan untuk memicu reaksi negatif tubuh seperti infeksi saat digunakan dalam lingkungan biologis. Adapun klasifikasi dan jenis biomaterialnya, yaitu yang pertama logam. Banyak digunakan dalam bidang ortopedi dan gigi karena memiliki kekuatan dan daya tahan tinggi. Contohnya seperti stainless steel yang kuat dan tahan korosi, titanium dan paduannya yaitu ringan dan biokompatibel, COCR atau kobalt dan krom sangat tahan aus, cocok untuk sendi. Logam mulia digunakan dalam kedokteran gigi dan implan sensitif. Yang kedua, keramik. Biokeramik dibagi menjadi yang pertama insert seperti zirconia dan alumina, bioaktif seperti hidroksiapatit dan bioglas, biogradable seperti kalsium fosfat yang dapat larut dalam tubuh, yaitu dapat diaplikasikan dalam implan jantung, tambalan gigi, pelampisan permukaan logam, dan daun katup jantung. Yang ketiga, polimer tersedia dalam bentuk non-absorbabel dan absorbabel. Keunggulannya adalah mudah dibentuk dalam dan digunakan dalam yaitu benang jahit atau benang jahit bedah, cangkang implan, drug delivery system. Itu seperti penghantar obat, contohnya seperti suntik. 4. Komposit, gabungan dari dua atau lebih material untuk mendapatkan sifat unggul seperti ringan, kuat, dan biokompatibel. Contohnya resin gigi, tulang buatan, dan prostetik. Aplikasi klinis biomaterial. Biomaterial digunakan secara luas di berbagai bagian tubuh manusia. Sistem tubuh, aplikasi biomaterial, jenis materialnya ialah adapun jenis materialnya seperti rangka, implan sendi, pelat tulang, titanium, gigi implan, crown, tambalan, emas, zirconia, dan lain-lain. Biomaterial maju, sepertinya logam berpori. Struktur berpori memungkinkan pertumbuhan jaringan tulang di sekitar implan dan menurunkan modulus elastisitas agar menyerupai tulang alami. Teknologi fabrikasi yaitu meliputi metalurgi serbu, rapid prototyping, selective laser melting. Yang kedua, logam amorf. Memiliki struktur atom tak teratur, kekuatan gigi, tahan korosi, dan cocok sebagai implan baru. Paduan berbasis ZR tanpa nikel dianggap lebih aman. Biomaterial dalam drug delivery system menggabungkan fungsi biomaterial dan sistem pelepasan obat
Contohnya pada stent jantung atau area yang memerlukan pelepasan obat terkontrol dalam jangka panjang. Tisu engineering dan obat buatan. Biomaterial digunakan sebagai matriks atau scaffold untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh, membuka peluang regenerasi organ secara bioteknologis. Tantangan dan peluang di Indonesia. Meskipun teknologi dan riset biomaterial telah berkembang, tantangan terbesar di Indonesia ialah ketergantungan pada impor bahan baku, rendahnya kapasitas produk alat kesehatan lokal, regulasi dan sertifikasi klinis yang kompleks. Namun, potensi pengembangan sangat besar, mengingat tingginya kebutuhan alat kesehatan, banyaknya kasus medis yang memerlukan implan, serta tumbuhnya minat penelitian universitas dan lembaga lokal. Adapun kesimpulannya ialah pada artikel di sini, biomaterial merupakan fondasi penting dalam pengembangan alat kesehatan dan kedokteran modern. Inovasi dalam logam, keramik, polimer, komposit, serta biomaterial maju seperti logam, amorf, dan sistem drug delivery membuka cakrawala baru dalam pengobatan regeneratif dan rekayasa organ. Indonesia memiliki sumber daya manusia dan potensi besar untuk menjadi produsen biomaterial berkualitas di masa depan, asal didukung oleh kebijakan riset dan inovasi dan berkelanjutan. Baik di sini saya sudah menjelaskan artikel yang direview oleh Irzal Sukmana yang diterbitkan dalam Insologi, Jurnal Sains dan Teknologi. Adapun pembelajaran yang dapat saya ambil dari semester ini dan sudah saya jelaskan pada awal tadi. Baik, di sini saya sudah menyelesaikan video saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Rafat sudah kasih pembelajaran kepada saya satu semester ini. Makasih banyak. Sekian, terima kasih video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.